Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya dan alhamdulillah bisa kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan aku di hari ini. Oh ya, apa kabarnya juga buat teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini itu kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Jadi di sini sebelum aku beresin berhamburan gitulah ya di bagian TV tadi. Jadi di sini aku mau jemur dulu lap-lap yang aku cuci kemarin. Jadi nyucinya kemarin, dijemur kemarin tapi nggak kering gitu. Jadi malamnya aku bawa masuk ke dalam dan pagi ini lanjut buat dijemur lagi. Nah, ini sebelumnya juga buat beresin yang di dalam, akunya itu mau berberes dulu sendal-sendal yang berantakan gini ya teman-teman, lumayan berantakan gitu. Jadi aku susun aja kerak-kerak sendalnya. Dan udah selesai di bagian luar, lumayan beres gitu menurut aku di bagian luar, baru lanjut lagi ke bagian dalam. Jadi di bagian dalam ini nggak jauh-jauh dari hamburan mainan Ralin seperti biasa lah ya, langganan gitu. Jadi di sini langsung aja diberesin. Ini tuh mainannya dia yang malam tadi gitu ya teman-teman. Dianya main berhambur. Cuman malamnya itu aku juga udah ngantuk dan dianya juga kayaknya udah capek gitu kan. Jadi nggak sempat buat disimpun langsung malamnya. Jadi ya udah aku biarin aja gitu ya teman-teman di malam harinya. Dan pas di paginya ini ya udah tinggal disimpun aja lagi, nggak mungkin juga dibiarin berantakan gitu ya teman-teman. Jadi ya pastinya harus langsung diberesin. Dan di sini udah selesai berberes, jadi lanjut aja buat langsung disapu-sapu di bagian rumah ini. Karena habis ini juga mau aku pel langsung ya teman-teman. Soalnya ini tuh udah lumayan lama sih ya, udah beberapa hari ya, belum 1 minggu sih sebenarnya kayaknya ya, atau udah 1 minggu aku lupa. Ininya belum aku pel juga lantainya gitu kan, udah beberapa hari lah intinya ya teman-teman belum aku pel, jadi langsung mau aku pel aja. Sebenarnya sih ini tuh kayak ngepel itu kesiangan ya teman-teman, karena biasa kalau aku ngepel ya kayak subuh-subuh gitu aku udah pel gitu sebelum si Ralin bangun. Cuman kali ini akunya kesiangan, alhasil ya udahlah nggak apa-apa gitulah ya ngepel di keadaan yang kayak gini daripada juga nggak dipel sama sekali ya kan. Nah, lanjut di sini udah selesai buat disapu-sapu di bagian dalam, jadi lanjut aja ke bagian luarnya, teras-terasnya juga. Dan ini ada kayak serpihan permen gitu, jadi nggak aku buang langsung ke tanah, aku pungut aja dan masukin ke bak sampah. Karena biar meminimalisir sampah-sampah yang berserakan di tanah gitu ya teman-teman. Jadi kayak debu-debunya aja yang aku buang ke tanah. Dan ini alhamdulillah udah selesai untuk nyapu-nyapu di bagian luar, dan di sini aku lanjut aja mau nyapu di bagian dapur karena di dapur nanti mau langsung aku pel juga untuk lantainya. Jadi ya kalau misalnya aku itu ngepel ya pastinya langsung ke seluruhnya gitu ya teman-teman, terkecuali misalnya di kamar, tergantung gitu kan, karena untuk di kamar itu kalau misalnya masih kayak suami masih belum bangun ya aku nggak berberes dulu di kamar, paling ya di bagian-bagian luar dan di bagian dapur dulu diberesin. Tapi kalau misalnya udah keadaan kamar itu kosong, nggak ada orang lagi yang tidur, nah baru deh kayak disekalianin gitu semuanya diberesin ataupun dipel, disapu. Nah, ini lanjut ya teman-teman, di sini aku ngepel. Dan untuk kain pelnya ini sengaja nggak aku basahin gitu kayak biasanya, karena memang ini kan Ralin itu keadaannya udah bangun, jadi supaya nggak terlalu becek juga gitu ya, nggak terlalu basah untuk si lantainya. Jadi untuk kain pelnya nggak aku basahin pakai air. Soalnya juga kan untuk kain pelnya ini tuh bersih dan kering gitu ya teman-teman, karena habis aku cuci dan tadinya juga aku ambilnya dari jemuran yang ada di depan teras. Jadi nggak masalah lah ya biar nggak dibasahin. Jadi tinggal disemprot-semprot aja pakai cairan pel yang aku taruh di botol gitu kan, supaya simple lah ya, nggak bolak-balik gitu kan. Dan juga kalau kayak gini itu kayak lantainya itu jadi cepat kering gitu ya teman-teman untuk ngepelnya, dan benar-benar bersih juga sih kalau menurut aku ya. Karena juga untuk kain pelnya ini di setiap aku selesai pakai pasti aku cuci bersih dan aku jemur, jadi nggak masalah kalau misalnya pas lagi di saat kayak gini nggak dibasahin, karena kan untuk kain pelnya memang udah bersih.
Dan cara kayak gini itu membantu supaya lantainya itu cepat kering ya teman-teman. Nah, oke, udah selesai dunia persapuan dan dunia perpelan. Jadi lanjut di sini aku mau masak nasi dulu. Karena di sini aku itu nanti mau pergi bayar air gitu ya teman-teman ke kantor PDAM. Jadi di sini aku sempatin dulu untuk masak nasi, dan di sini lanjut disempatin juga buat nyusunin piring-piring, kerak piring. Nah, di sini sebelumnya aku tuh ngantarin Ralin minum dulu karena dia minta minum gitu kan. Baru deh lanjut buat nyusunin piring-piring, kerak piringnya. Soalnya habis ini juga aku itu mau ke kantor PDAM, mau bayar air gitu ya teman-teman, karena ini tuh udah tanggal berapa ya? Kayak ya pokoknya intinya bayar air itu jangan lewat dari tanggal 20 gitu ya teman-teman. Aku lupa di saat aku bayar air ini tanggal berapa, karena kalau pas lagi di tanggal 20 itu udah jatuh tempo. Kalau di atas tanggal 20 kita bakalan kena denda, dan dendanya itu sih sebenarnya nggak juga sih, lumayan mahal banget gitu kan, sekitar 12 ribuan aja. Cuman kalau kayak emak-emak 12 ribu itu sangat bermanfaat ya teman-teman. Bisa dapat tempe 2, tahu, ataupun juga 1 ikat kangkung atau sawi ya kan, jadi lumayan lah ya. Makanya sebelum tanggal 20 aku mau bayar air dulu, nyempat-nyempatin, dan juga aku itu mau sekalian beli sayur masak aja untuk hari ini. Jadi aku nggak masak sayur. Tapi di sini akunya sebelumnya itu mau ngerendam ayam, jadi nanti mau goreng ayam aja lah ya, goreng ayam tepung gitu. Karena ini tuh juga ayamnya agak lumayan beku, masih di bawahnya. Tadi malam sih aku udah turunin gitu ya dari freezer ke bawah, cuman ternyata ayamnya masih ada beku di bagian bawah. Jadi ya udah aku rendam aja dan aku tinggal ke kantor PDAM. Dan ini singkat cerita, akunya udah di kantor PDAM. Jadi di sini tadi mohon maaf ya teman-teman, bukan aku nyerobot antrian, tapi memang cara pembayaran di kantor PDAM ini seperti itu. Jadi walaupun ada orang kayak gitu di depan gitu kan lagi nunggu bayar, ya kita taruh aja rekening air kita itu di depan situ, karena dia nggak ada tempat kayak keranjang atau apa khusus untuk kertas rekening air. Jadi memang seperti itu gitu untuk cara pembayarannya. Jadi kalau misalnya kesannya seperti nyerobot, itu enggak, memang seperti itu ya teman-teman. Dikarenakan juga untuk loket kasirnya itu cuma 1 orang, dan itu juga untuk kaca lubang loketnya itu lumayan kecil ya kan. Jadi ya memang gitu untuk bayarnya gitu kalau di tempat aku. Jadi ya aku juga sebenarnya sih waktu baru-baru gitu ya teman-teman, kayak bingung juga gitu kan, ada orang berdiri lama, terus gimana kita caranya buat ngasih rekening air kita sedangkan ada orang gitu kan berdiri lama di depan situ. Ternyata aku ngelihat orang yang baru datang, dianya langsung kasih aja dan langsung diambil juga sama si tukang loketnya gitu kan. Jadi ya udah, di sekarang ini aku caranya seperti itu juga. Jadi kalau aku pikir kalau misalnya juga aku nunggu orang itu selesai, 1 orang selesai gitu kan pergi, pasti lumayan lama dan nama aku juga nggak bakalan dipanggil ya kan. Jadi ya memang seperti itulah kurang lebihnya cara pembayarannya. Terkesan seperti nyerobot antrian, tapi enggak ya, sesuai juga sih namanya yang dipanggil sama si tukang loketnya gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah di sini singkat cerita, jadi tadi kan hujan deras gitu ya teman-teman pas aku nyampai di PDAM, dan itu juga sempat berteduh dulu sebentar, beberapa menit lah ya. Lumayan lama juga karena nggak mungkin aku terobos ya kan. Soalnya sama si Ralin gitu akunya berangkat. Jadi ya udah pas benar-benar udah reda baru deh aku lanjut lagi buat beli sayur masak gitu, dan singgah juga sempat ke perabotan pecah belah gitu. Rencananya sih mau beli nampan stainless gitu kan untuk naruh perminyakan aku yang di samping kompor itu. Ternyata namanya emak-emak ya, mau beli 1 ngelihat yang 1 akhirnya bawa 2 pulangnya gitu ya. Jadi tadi aku ada beli talenan kayu gitu, soalnya cantik ya menurut aku teman-teman, nggak terlalu besar dan harganya juga murah gitu, 10.000. Jadi ya udah deh aku ambil 1 aja gitu kan. Kalau untuk nampan sengnya yang stainless itu harganya 15.000, jadi total aku belanja perabotan itu 25.000 lah ya teman-teman, cukup lah ya. Nah, ini aku lanjut aja untuk goreng ayam goreng yang simple aja lah ya, karena udah lumayan lapar ya teman-teman. Jadi di sini juga aku tadi ada beli apam hangat gitu kan. Selain beli sayur masak, aku beli apam hangat. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya cara makan aku tadi kurang sopan, kayak sambil berdiri gitu. Pokoknya intinya apapun yang terkesan seperti teman-teman lihat kurang baik ya jangan diikutin lah ya. Intinya ambillah sisi yang baik-baiknya aja di setiap
video yang aku share ini gitu ke teman-teman. Oke deh teman-teman, lanjut lagi di sini sambilan akunya nungguin untuk gorengan ayamnya itu matang. Jadi di sini aku mau bikin sambal bawang aja. Aku pakainya bawang merah, bawang putih sama cabai, nggak pakai tomat. Jadi nanti mau aku goreng aja gitulah ya untuk perbawangan sama si cabenya. Baru deh nanti aku ulek-ulek kasar dan kasih terasi sedikit seperti biasa, bumbu tambahan, garam, micin, dan juga gula gitulah ya teman-teman. Simpel banget lah ya, soalnya ini tuh benar-benar udah lapar karena aku tuh memang kelamaan neduh hujan di PDAM gitu, karena kayak beberapa menit gitu. Soalnya hujannya itu lumayan deras. Sebenarnya sih waktu aku berangkat itu udah sebelum berangkat udah hujan gitu ya teman-teman, kayak gerimis. Tapi pas begitu reda aku paksain aja gitu berangkat ya kan. Ternyata begitu sampai di PDAM ternyata hujannya itu malah deras sederas-derasnya. Jadi alhasil lama nunggu hujannya itu reda di PDAM. Alhasil perut juga lapar banget sudah ya kan. Jadi ini tuh masaknya satset aja lah ya, dan untungnya juga akunya itu sempat beli sayur masak dan nggak kehabisan gitu. Dan ini tuh juga untuk sayur masaknya aku beli harga 5.000 sayur asam. Isinya tuh ada sayur kangkung, terus tuh ubi singkong sama apa lagi gitulah ya teman-teman sayur asamnya. Soalnya sisa satu macam aja sih gitu sayur asamnya, ya udah daripada aku nggak bawa sayur pulang ya kan, malah nanti tambah repot di rumah nggak ada sayur. Jadi ya udah aku beli aja sayur asamnya dengan harga 5.000. Dan ini alhamdulillah untuk goreng ikannya sama cabenya juga udah selesai matang. Dan ya udah lanjut aja di sini berberes sedikit di bagian kompor dan lanjut buat bertata untuk makan gitu, karena udah lumayan lapar juga ya teman-teman, ini perut keroncongan banget lah intinya. Jadi di sini mohon maaf juga ya teman-teman, untuk nasinya itu aku angkat langsung sama panci dalaman Magicom gitu ya teman-teman. Soalnya pikiran aku itu supaya nggak repot lagi lah ya kalau misalnya mau nambah nanti nggak berdiri lagi gitu lah ya sekalian. Soalnya juga aku tuh nggak punya untuk kayak tempat nasi gitu loh, wadah nasi, dan lagian juga di sini udah mau buru-buru makan gitu kan ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya diangkat aja semuanya gitu. Nah lanjut lagi ya teman-teman, jadi di sini singkat cerita udah selesai makan dan akunya juga kayak udah bersantai sebentar gitu kan habis makan. Ya udah lanjut, akunya itu mau nyetrika, lipat dan nyetrika pakaian gitu. Jadi ini tuh untuk lipat setrika pakaiannya alhamdulillah cuman satu keranjang kecil itu aja, karena juga ini tuh bakalan nanti nyusul lagi gitu ya teman-teman untuk keranjang selanjutnya. Tapi ini tuh belum kering sih keadaan cuciannya gitu kan. Jadi ya udah sebelum itu nanti ready buat di setrika dan dilipat, jadi aku selesain dulu untuk si keranjang yang ini. Jadi nanti nggak begitu numpuk lah ya untuk pekerjaan lipat setrikanya. Dan di sini juga ini tuh untuk pakaian yang aku setrika, cuman pakaian yang inti-inti yang harus aku setrika aja yang aku setrika ya teman-teman. Jadi kalau pakaian yang nggak terlalu penting, nggak harus disetrika, ya udah aku lewatin aja, nggak usah disetrika, tapi ya dilipat lah ya intinya. Jadi ya untuk pakaian setrika itu yang penting itu ya pakaian suami gitulah, karena kan biasa dipakai buat kerja juga. Soalnya suami itu kalau kerja nggak harus yang berpakaian rapi kemeja atau yang harus formal gitu ya teman-teman. Jadi ya kayak kaos-kaos kalau misalnya di hari Kamis atau hari Jumat, kalau misalnya mau pakai kemeja kayak rada-rada nuansa batik ya bisa lah ya, cuman ya keseringan ya pakainya itu kayak kaos-kaos aja gitu. Jadi makanya kalau untuk pakaian kaosnya itu harus selalu disetrika juga. Nah ini singkat cerita aja ya teman-teman. Jadi untuk video untuk lipat setrikanya aku percepatin aja, karena kalau aku masukin dari awal sampai akhir aku nyetrika dan melipat itu durasinya bisa kepanjangan banget ya teman-teman. Nanti malah teman-teman juga
bosan gitu kan nontonnya. Tapi sih aku berharap buat teman-teman semua itu jangan pernah bosan untuk selalu nonton video-video keseharianku ini ya, walaupun isinya itu aja terus kegiatannya yang berulang. Cuman aku berharap buat teman-teman itu bisa mengambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya, seperti semangat yang coba aku tularkan gitulah ya ke teman-teman semua untuk mengerjakan pekerjaan rumahan. Oke deh teman-teman, ini juga salah satu kegiatan akhir aku di video kali ini. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi segala kelemahan dan kekurangan yang ada di video. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum